Box to Box Media Network. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang jangan tinggalin kerjaan demi passion. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di grup Telegram saya di Self Development Community yang kamu bisa join juga dengan klik link di deskripsi. Jadi ada pertanyaan yaitu, Bang, saya habis dengerin podcast Abang yang sebelumnya tentang passion. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah saya harus meninggalkan pekerjaan saya saat ini untuk bekerja di hal yang saya ada passion di sana? Jawaban saya simpel. Jawaban saya adalah kalau memang di pekerjaan yang menjadi passion kamu itu sudah menghasilkan lebih atau minimal sama, it's okay, kamu pindah ke pekerjaan yang menjadi passionmu. Tapi kalau misalnya saat ini pekerjaan yang jadi passionmu itu income-nya masih jauh dari income-mu saat ini, saran saya, kamu jangan terlalu idealis, tapi kamu harus bisa lebih realistis. Karena dalam hidup ini, itu kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Kita nggak bisa tuh bayar listrik, bayar makan, bayar apa, pakai passion gitu, nggak bisa gitu kan. Jadi kalau misalnya pekerjaan yang menjadi passion kamu itu saat ini income-nya belum sama atau lebih dari yang saat ini kamu kerjakan, lebih baik kamu jangan langsung pindah ke pekerjaan tersebut. Terkait idealisme seperti ini, bekerja di sesuai passion, dulu saya juga merasa bahwa saya mau hidup sepenuhnya di passion saya, yaitu di dunia pengembangan diri. Di pikiran saya adalah saya mau menjadi seorang trainer, saya mau menjadi penulis buku yang laris, sehingga saya punya income besar di sana dan bisa hidup dari passion saya. Dan setelah saya jalani, waktu itu saya sambil kuliah juga, sambil bekerja juga, tapi ternyata tidak semudah, tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan gitu. Ternyata training yang saya dapat waktu itu tidak terlalu sering. Jadi ada kalanya 1 bulan itu rame, ada kalanya tidak ada training, dan lain-lainnya. Jadi tidak rutin kayak gitu. Dan padahal kita kan juga perlu income untuk kehidupan sehari-hari, untuk saya bayar kuliah, dan lain-lainnya. Dan beberapa saat saya sempat, saya masih mau nih tetap berusaha pakai passion saya, hidup dalam passion saya. Tapi ternyata sampai satu titik bahwa, saya udah nggak bisa lagi nih, saya harus berubah. Karena kalau seperti ini terus, dalam tanda kutip, kehidupan bisa semakin menurun dan banyak biaya-biaya yang tidak terpenuhi. Akhirnya saya cari cara lain, akhirnya tidak hanya menjadi seorang trainer, tapi saya juga membuka jasa saya, yaitu menjadi ghostwriter. Jadi waktu kuliah dulu, saya menuliskan buku ke orang-orang gitu ya. Jadi orang-orang yang mau nulis buku tapi nggak punya skill buat nulis, nggak punya waktu buat nulis, nah itu saya bantuin nulis. Nah saya dapat income dari sana yang lumayan gitu ya, income-nya lumayan dan bisa membiayai kehidupan dan juga kuliah saya waktu itu. Nah itu waktu itu saya bekerja di Surabaya. Nah lalu di tahun 2017 atau 18 ya, saya agak lupa, saya waktu itu pindah ke Jakarta. Apakah saya bekerja langsung sesuai dengan passion saya? Enggak gitu ya. Jadi ketika pindah, saya justru bekerja sebagai seorang digital marketer waktu itu. Sebenarnya waktu itu ownernya minta saya untuk handle HR, tapi karena di sana ternyata gap-nya lebih besar adalah bagaimana mendatangkan income untuk perusahaan tersebut, dan income muncul dari penjualan dan dari marketing, akhirnya saya lebih banyak handle di digital marketing. Saya inisiatif gitu ya, karena kebutuhannya paling penting di sana. Dan saya bekerja kurang lebih 1,5 tahun gitu ya digital marketing. Sampai akhirnya saya masuk di pekerjaan yang saya mau, yaitu di dunia HR. Akhirnya saya mulai masuk di konsultan selama kurang lebih setahunan. Lalu akhirnya saya pindah ke sebuah perusahaan manufaktur sekarang dan handle HR juga. Lebih fokus di pengembangan organisasi dan pengembangan orangnya, yaitu di people development. Dan itu sangat menarik banget. Dan ketika transisi tadi dari pekerjaan yang belum sesuai dengan passion, tapi sampai akhirnya yang sesuai dengan passion, nah selama proses tadi, saya menggunakan waktu di luar jam kerja utama saya. Jadi kan kita punya nih waktu kerja jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore gitu ya. Nah pulang itu kita kan masih punya waktu, spare waktu sampai malam, sampai akhirnya sebelum tidur. Nah itu saya gunakan untuk develop side hustle saya, side job saya, untuk develop diri saya. Jadi belajar di online course di LinkedIn Premium tentang HR,
ikut webinar, baca buku. Nah, itu saya improving diri saya sampai akhirnya saya punya skill, dan akhirnya ketika ada kesempatan bertemu dengan persiapan yang sudah kita lakukan, akhirnya terjadilah keberuntungan, yaitu bisa bekerja di hal yang kita passion dan kita bisa mendapatkan income dari sana. Oke? Jadi terkait meninggalkan pekerjaan demi passion, saran saya sama seperti tadi, yaitu jangan tinggalkan kerjaan demi passion kalau pekerjaan yang kamu punya passion itu income-nya masih tidak sebesar yang saat ini kamu kerjakan. Karena kita juga perlu memenuhi kebutuhan dasar kita, kebutuhan utama kita. Jangan karena ego, jangan karena ingin hidup sesuai passion, tapi malah justru menjadi bumerang buat kamu. Oke? Mungkin itu dulu sharing dari saya, dan kalau kamu mau sharing-sharing lebih lanjut lagi, kamu juga bisa join di Telegram group Self Dev Community. Di sana kamu bisa bertanya, saya juga share konten-konten di sana sehingga kamu bisa terus belajar dan terus bertumbuh, dan juga bisa diskusi dan ngobrol-ngobrol dengan saya di sana. Silakan klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa juga kamu juga bisa share konten ini di Instagram story-mu dan tag Andreas Bordes @andreasbordes, dan nanti akan saya repost. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat, sukses selalu, and keep healthy.